Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burani dari Teknik Sipil. Izinkan saya mempresentasikan Pancasila, asas tunggal masa Orde Baru. Itu perjalanan Pancasila sebagai pondasi bangsa, khususnya selama masa Orde Baru, kita akan menelusuri penerapan, tujuan, kontroversi, dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa. Selanjutnya itu Pancasila sebagai asas tunggal. Itu diterapkan pada Orde Baru Presiden Soeharto. Diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1985. Tujuannya untuk menjaga persatuan bangsa dan mencegah perkembangan ideologi lain seperti konsumsi dan radikalisme. Ini yang di bawah ada dua. Yang pertama itu penetapan resmi. Diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1985 menjadikan Pancasila sebagai dasar tunggal bagi semua organisasi dan lembaga di Indonesia. Yang kedua, tantangan ideologi, yaitu Indonesia sebagai negara majemuk menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi landasan ideologi pemersatu yang kuat. Nah, yang selanjutnya tujuan penerapan Pancasila. Pancasila sebagai asas tunggal memiliki tujuan yang jelas untuk membangun bangsa yang kuat, bersatu, dan sejahtera. Yaitu ada tiga. Yang pertama, identitas bangsa, yaitu menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya, memperkuat rasa, nasionalisme, dan cinta tanah air. Dan yang kedua, persatuan bangsa, menghindari konflik ideologis dan sosial, menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Dan yang ketiga, menangkal ideologi melawan paham-paham bertentangan seperti komunisme, radikalisme, dan ideologi yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Kontroversi penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal juga memicu kontroversi dan kritik, terutama terkait pembatasan, keterbatasan, dan tantangan dalam demokrasi. Pembatasan kebebasan. Organisasi masyarakat dan partai politik diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, dianggap sebagai tindakan otoriter dan membatasi kebebasan berpendapat. Tantangan demokrasi. Ada kritik bahwa ideologi dipaksakan tidak memberi ruang bagi keragaman pemikiran dan menghambat perkembangan demokrasi. Reformasi 1998 dan perubahan. Itu Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan, membuka ruang kebebasan berorganisasi dan berpendapat yang lebih terbuka. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun menerapkan lebih demokrasi. Itu yang pertama, era reformasi. Reformasi membuka era baru, mendorong lahirnya berbagai organisasi dan partai politik, serta kebebasan demokrasi. Dan yang kedua itu Pancasila sebagai dasar, meskipun terjadi perubahan, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila memiliki peran vital dalam kehidupan berbangsa sebagai acuan dan pedoman dalam berbagai aspek, membentuk karakter bangsa, menjaga stabilitas politik, dan menjadi landasan hukum. Karakter bangsa. Membentuk karakter bangsa dengan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, musyawarah, keadilan sosial, dan keimanan. Dan yang kedua itu stabilitas bangsa, menjaga stabilitas politik dan sosial, menjadi pedoman dalam kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang terakhir itu landasan hukum, acuan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan negara, serta menjadi dasar moral dan etika bagi seluruh warga negara. Kesimpulan, Pancasila sebagai asas tunggal memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, identitas nasional, dan keutuhan
penerapannya di masa Orde Baru memiliki kontroversi, namun Pancasila tetap menjadi dasar kehidupan bernegara. Persatuan bangsa itu ada tiga. Yang pertama, Pancasila sebagai asas tunggal berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, identitas nasional, membentuk identitas nasional yang kuat dan utuh, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. Dan yang terakhir, keutuhan negara, menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi dan ancaman ideologi asing. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.